Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang materi fisika, yaitu fluida statis, khususnya pada hukum Archimedes. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, namaku Arlin Indarandani, mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Negeri Semarang. Akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah dari hukum Archimedes. Kedua, bunyi hukum Archimedes. Ketiga, rumus hukum Archimedes. Dan terakhir, penerapan hukum Archimedes. Sesuai dengan namanya, hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang matematikawan, fisikawan, dan insinyur Yunani kuno bernama Archimedes. Jadi, konon Archimedes pernah diminta oleh sang raja untuk menentukan apakah mahkota raja benar-benar terbuat dari emas murni atau bukan. Lalu, bagaimana cara untuk membuktikan hal tersebut? Nah, sebelumnya Archimedes ini telah mengetahui tentang konsep dari massa jenis nih. Dengan konsep massa jenis ini, berarti Archimedes tinggal membandingkan antara massa persatuan volume dari emas murni dengan mahkota sang raja. Dengan mengukur massa emas asli dengan mahkota hingga kedua massanya seimbang, yang berarti berat keduanya itu sama. Tapi masalahnya, bentuk mahkotanya itu kan tidak beraturan. Lalu bagaimana cara untuk menghitung volumenya? Jadi Archimedes berpikir lagi. Sampai saat ia ingin mandi dan masuk ke dalam bak mandi, Archimedes sadar bahwa volume air yang bertambah saat ia masuk ke dalam bak mandi itu setara dengan volume dirinya sendiri. Itu artinya, untuk mengetahui berapa volume mahkota, tinggal masukkan kedua emas tadi ke dalam air. Kalau penambahan volume airnya sama, artinya emas yang digunakan di mahkota adalah emas murni. Nah, dari sinilah Archimedes akhirnya menemukan hukum tentang gaya apung dan membuktikan bahwa mahkota raja terbuat dari emas campuran. Bunyi dari hukum Archimedes itu sendiri, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Rumus dari hukum Archimedes kita ketahui bahwa gaya angkat itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau bisa ditulis Fa sama dengan W fluida yang dipindahkan. Nah, untuk W itu sendiri memiliki rumus M dikalikan G, sehingga Fa sama dengan massa dari fluida yang dipindahkan dikalikan percepatan gravitasi. Selanjutnya, untuk massa itu sendiri mempunyai rumus massa jenis dikalikan volumenya, sehingga Fa sama dengan rho fluida dikalikan volume fluida yang dipindahkan dikalikan percepatan gravitasi, atau bisa ditulis Fa sama dengan rho C kali G dikalikan V. Nah, bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada tingkat kemungkinan yang terjadi nih. Yang pertama, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi bendanya itu sebagian muncul di permukaan dan sebagiannya terbenam dalam zat cair. Atau bisa dirumuskan W sama dengan Fa, di mana W itu M dikalikan G dan Fa sama dengan rho C dikalikan volume benda yang tercelup dikalikan percepatan gravitasinya. Massa sendiri yaitu rho B dikalikan VB lalu kalikan G sama dengan rho C dikalikan V2 dikalikan G. Atau bisa kita coret G-nya sehingga rho B dikalikan VB sama dengan rho C dikalikan V2. Nah, karena volume benda itu lebih besar dari volume benda yang tercelup, maka pada benda terapung itu massa jenis bendanya kurang dari massa jenis zat cair.
Selanjutnya, benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas tempat zat cair itu berada. Atau dapat dirumuskan W sama dengan F kali FA, di mana W itu M kali G sama dengan FA itu Rho C VB dikalikan G. Kita bisa coret untuk volume benda dan percepatan gravitasinya, sehingga diperoleh bahwa benda melayang itu apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, untuk benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Pada keadaan tenggelam ini terdapat 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya angkat, gaya normal yang dalam keadaan seimbang, sehingga W itu lebih besar dari FA, di mana W itu M dikalikan G lebih besar dari massa jenis zat cair dikalikan volume benda dikalikan G. Nah, kita bisa coret untuk volume benda dan G-nya, sehingga diperoleh bahwa benda tenggelam apabila massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Selanjutnya untuk penerapan dari hukum Archimedes. Ada hidrometer, lalu ada balon udara, ada juga kapal laut, dan kapal selam. Kita bahas satu-satu ya. Yaitu hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis cairan. Nilai massa jenis cairan dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat. Yang kedua yaitu balon udara. Udara atau gas ini termasuk fluida ya, sehingga dapat melakukan gaya ke atas terhadap benda. Gaya ke atas yang dilakukan benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda. Agar balon dapat bergerak naik, maka balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara. Yang ketiga yaitu kapal laut. Badan kapal yang terbuat dari logam dibuat berongga. Ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan air laut. Dan yang keempat yaitu kapal selam. Sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi udara atau air. Tentu saja udara lebih ringan daripada air ya. Untuk mengatur isi tangki pemberat berarti mengatur berat total kapal. Sesuai dengan konsep gaya mengapung, maka berat total kapal selam akan menentukan apakah kapal akan mengapung atau menyelam. Nah, sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya. Oh ya, video ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu untuk dikembangkan lagi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari kalian akan aku terima dengan senang hati. Terima kasih, semoga bermanfaat.